Zahir Online. Apa sih Pak tanda secara finansial bahwa perusahaan udah mulai kurang sehat? Apa tanda paling sederhana yang bisa ditangkap oleh si business owner bahwa kondisi perusahaannya secara finansial tidak sehat? Ya, kalau kita lihat bisnis model yang tadi sederhananya, ya, satu adalah penjualan yang menurun, ya. Penjualan yang menurun itu bagi saya adalah penjualan yang menurun secara bertahap tapi berkesinambungan. Bukan karena ada event tertentu, itu istilahnya anomali, kan gitu ya. Kayak COVID ini kan anomali lah ya. Anomali, makanya saya bilang. Jadi kalau Anda misalnya bisnis travel, ya jangan dimatikan dong bisnis travelnya. Ini kan anomali ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Tapi setelah itu pasti orang akan travel lagi. Mungkin bisnis modelnya agak sedikit berbeda. Itu. Jadi itu. Jadi makanya laporan keuangan itu penting banget. Makanya saya selalu melihat tren ya. Tren itu dari mana? Tren dari laporan keuangan gitu ya. Nah, itu pun saya bisa lihat nih trennya tuh kok sales saya bisa, kalau misalnya kita punya data loh Mas Ismail gitu kan. Saya dulu waktu di Coca-Cola itu saking banyaknya produknya itu, saya sampai bisa melihat per item per SKU namanya. Berarti per itemnya gitu ya. Profitability-nya. Karena saya mau lihat ini yang mana produk saya masih laku atau tidak. Yang mana yang memang penyakitnya ini penyakit kanker atau ini penyakit sakit perut biasa. Sehingga dari tren-tren itu, dari data tren, dari analisa itu, mulai dari analisa sales revenue-nya turunannya bagaimana, dari margin-nya bagaimana, tadi itu. Jadi sehatnya itu salah satunya adalah misalnya tadi itu trennya turunnya itu apakah anomali atau sudah memang mulai tren yang sulit di stop ke bawahnya. Itu satu. Kesehatan bagi saya juga tadi itu margin, ya. Ini lama-lama kok nggak bisa nih, kayaknya marginnya nggak bisa dipertahankan lagi. Ya either karena tadi kita nggak bisa menaikkan volumenya, atau memang sudah nggak mungkin lagi naikkan harga karena sudah sensitif. Ya, kalau dinaikkan lagi hancur dia, ya. Atau mungkin cost-nya untuk membuat produk atau menjalankan produk dan jasa itu memang sudah sulit dikontrol. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Nah, itu juga bagi saya itu kan kurang sehat. Jadi ada marginnya tadi itu adalah sustainability dari sales-nya itu ya. Kemudian tadi itu sehatnya itu adalah juga dari sisi cash flow-nya bagi saya. Nah, cash flow itu ada dua macam menurut saya. Ada orang yang minus cash flow ya, tapi bisnisnya masih sehat sebetulnya. Ya, karena tadi itu mungkin revenue growth-nya. Jadi bisa saja ya, karena di awal-awal bisnis kita masih di kurva S istilahnya, masih growth ya, tumbuh. Ya. Tapi kita perlu mompa nih duit nih. Nah, ini kasih contoh ya. Startup yang besar yang dapat puluhan triliun tiap tahun ya. Misalnya seperti Tokopedia, Traveloka itu mungkin saya nggak tahu sekarang bagaimana, tapi bertahun-tahun mereka tuh rugi terus. Ya. Tapi apakah itu tidak sehat? Nah, belum tentu. Karena memang strategi mereka seperti itu, dan mereka memompa dulu di atasnya itu, namanya itu ya, growth dari revenue-nya itu dikejar, dan juga jumlah penggunanya itu yang mereka kejar dulu. Nah, nanti baru pada saat tertentu, mereka dapat volume itu, baru mereka menuai, istilahnya itu ya. Baru mulai menuai dan memperbaiki cost-nya, memiliki margin dan segala macam. Sehingga dengan jumlah yang sudah banyak, begitu sedikit saja mereka merubah utak-atik cost-nya saja, mereka sudah profit. Misalnya. Ya. Jadi itu contohnya, ya Mas.